Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Seperti biasa, kita mohon kepada Allah SWT supaya kita diberikan kesehatan, kebaikan dunia wal akhirah. Sebenarnya sering selalu doa kita itu doa sapu jagat, Robbana Atina itu, jadi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya memang itu, jadi itu sudah cukup mencakup segalanya, baik dunia baik akhirat. Sedulur, kali ini kita eksplor pasar ya, eksplor pasar desa Banjarkusuma atau ke pasar desa Limah. Dulu pernah kita eksplor ya, ya awal-awal. Saya buat video enggak terlalu awal kali, video keberapa itu saya eksplor ini. Kali ini kita atau saya akan memang niat kesini mau membeli sesuatu, yaitu membeli tiwul, gatot, ada juga botok, dan saya cari juga rujak petis ya, rujak petis, karena di tempat sana di Tandu itu nggak ada makanan-makanan itu. Ini pasar Kamis ya, di desa Banjarkusuma, pasar Kamis, pasarnya setiap hari Kamis. Dan di sini ada yaitu botok, ada apa namanya, ada ketuk, itu ketuk ubi jalar, ubi kayu atau singkong, itu ada di sini. Kita membeli itu. Ada tiwul, ada gatot. Nah, kemudian ada juga ternyata ada daun melinjo, godongso di Tandon atau itu. Saya nggak pernah jumpa itu. Seperti godongso itu, daun melinjo itu sayur di apa? Dioseng itu enak itu. Jadi ini saya memang niat kesini mau beli itu, di samping juga bersilaturahmi ke tempat teman, buat saudara muslim di desa Banjarkusuma. Dari sini kita beli. Ternyata kemarin itu istri pesan nyari itu rujak petis, nggak ada jumpa karena tempat dia dulu jualan itu sekarang sudah jualan ini seperti somai, seperti bakso bakar, itu nggak ada. Saya pikir ada. Ternyata di dalam. Dan kemarin pas ini jumpa ada rujak petis, saya beli 2. Karena pas saat ini ya untuk saya dan istri saya, anak saya kebetulan hari ini hari Kamis itu pas puasa dia, jadi nggak saya belikan. Saya beli 2 aja, enak rujak petis. Nah dulu waktu istri kesini itu singgah di situ, makan di situ, ternyata udah nggak di situ lagi. Saya pikir udah nggak jualan lagi, ternyata ada mbah-mbahnya ya, orang tua. Di sini saya beli tiwul, gatot, getuk, botok, godongso atau kemudian apa rujak petis, dan ternyata di tempat salon ada lembayung ya, daun kacang lembayung. Udah lama saya nggak jumpa ini, itu di Bogor atau di apa itu namanya, itu enak banget itu. Kalau di Jawa kan sering jumpa itu, kalau di sini jarang. Kebetulan ini ada jumpanya, saya beli. Satu harganya cuma 1 ikat Rp4.000, 1 ikat. Jadi saya beli 2, itu 2 untuk satu keluarga udah marem itu. Nah, kalau apa godongsonya itu, daun melinjonya itu 3 ikat Rp5.000, jadi saya beli Rp5.000. Kalau seperti tiwul, gatot itu Rp5.000 per bungkusnya. Kalau rujak petis itu Rp10.000. Jadi ya ini pas kebetulan di sini ada seperti ini, saya senang ya, makanan-makanan legend, makanan jadul ini suka, karena ya mengingat dulu masa-masa anak-anak dulu, masa kecil dulu.
Nah, seperti ini makan. Jadi di pasar, ya namanya pasar tempat jual beli. Ya ada hadis Nabi mengatakan sebaik-baik tempat dalam masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Ya, jadi kita jangan lama-lama di pasar, karena pasar itu ya tempatnya bermacam-macam, ada kecurangan, ada penjuru segala macam sering terjadi di pasar. Nah, tetapi Rasulullah SAW ya sering ke pasar, artinya pernah ke pasar, karena kalau nggak ada orang alim, orang bijak itu ke pasar, ya siapa yang mengontrol? Yang pernah Nabi itu lewat pasar, ternyata ada jual buah atau manisan atau apa, buah bagus-bagus, ternyata ketika dicelupkan ke dalam itu sebenarnya buruk. Nah, buruk, maka Nabi nasihat, kenapa ini? Kenapa di dalam kok buruk? Ya, supaya nggak kelihatan. Ini godong sonyat. Jadi tidak boleh seperti itu, harus ditampakkan semua, yang buruk ditampakkan, yang bagus ditampakkan. Ya takut nggak laku, ya bedakan harganya, seperti itu, bukan jadikan satu ditutupi. Nah ini, kalau tidak ada orang alim, tidak ada, atau itu Nabi mencontohkan seperti itu, yang ke pasar yang ngawur nanti transaksi di pasar. Makanya pentingnya gitu menuntut ilmu atau mengetahui ilmu agama tentang jual beli. Makanya menuntut ilmu itu fardu ain, ya laki-laki dan perempuan wajib tahu ilmu yang dimaksud ilmu agama. Wajib tahu rukun sholat, wajib tahu caranya sholat, wajib tahu puasa, wajib tahu tentang haji. Walaupun kita belum haji, kita harus tahu hukum haji, cara haji, sholat, zikir, segala macam. Amal-amal kami kita mesti tahu. Kalau nggak tahu, kita berdosa. Jadi ilmu di sini maksudnya adalah ilmu tentang agama, hukum-hukum agama. Bukan kok ilmu matematik, ilmu insinyur, kedokteran, bukan. Kalau itu bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Atau kita nggak wajib untuk itu. Kalau di satu daerah, satu kota, satu wilayah, satu negeri itu sudah ada dokter, ya kita nggak jadi dokter nggak apa-apa. Di satu tempat itu sudah ahli tentang pertanian, kita nggak jadi ahli pertanian nggak apa-apa. Di tempat itu sudah ada ahli tentang kesehatan, tentang gizi, kalau sudah ya sudah, kita nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk agama, di tempat orang itu sudah tahu tentang sholat, kita nggak tahu, kita wajib tahu. Nah ini. Itu pentingnya kita menuntut ilmu, kita mempelajari ilmu, kita belajar agama, wajib umumnya. Kalau enggak, kita berdosa. Maka bagaimana? Ya, kalau kita tidak tahu, datangi ulama, datangi orang alim, bertanya tentang hukum-hukum agama. Wajib kita bertanya kepada orang ahlinya, kepada ulama. Kalau dulu ya Nabi, sahabat itu bertanya kepada Nabi sesuatu hal, ada mengalami suatu hal yang nggak tahu ya dia tanya. Kalau sekarang ya pewaris Nabi itu ulama. Ya kita pada ulama, kita mau berdagang ya kita tanya dulu ulama tentang perdagangan, hukum-hukumnya, cara-caranya, tanya aja. Itu apalagi tentang ubudiyah, ibadah yang rutinitas itu seperti sholat, wudhu, zakat, puasa, dan kita wajib tahu dan wajib bertanya kalau kita nggak tahu. Nggak cukup dengan Mbah Google, nggak tahu tentang Mbah Google, karena belum tentu yang menulis di Google itu orang-orang ahli agama. Bisa jadi orang non muslim menulis itu, dia cari keterangan dan dia tulis itu, dibelokkan sedikit, dipelintir sedikit, itu udah lain ceritanya. Makanya wajib menemui ulama di kampung kita, sekitar kita. Nggak usah mesti ke yang terkenal, yang besar-besar, nggak perlu. Di kampung kita saja, supaya kita nggak susah. Kita nggak tahu cara wudhu, kita tanya pada kiai atau ulama atau ustadz di kampung kita. Tanya
tanya perihal wudhu, caranya, hukumnya, yang membatalkan misalnya, syarat-syaratnya, syarat sahnya wudhu. Nah, inilah pentingnya kita beragama, pentingnya menuntut ilmu, kita pentingnya mempelajari ilmu. Dan ilmu itu tinggi tempatnya. Ilmu itu ya mulia, sehingga orang-orang alim itu mulia. Sedangkan orang yang menuntut ilmu saja, yang mempelajari ilmu, itu tempatnya surga, jalan dimudahkan, jalan menuju surga. Bagaimana pernah Kanjeng Nabi menasihati Abu Zar yang waktunya lebih kurang begini, ya Abu Zar, apabila di pagi hari kamu berangkat untuk mempelajari satu huruf dari Al-Quran, itu akan memudahkanmu urusan, akan lebih baik dari dunia beserta isinya. Apabila kamu mempelajari satu bab ilmu, wah, apalagi satu huruf atau satu perihal agama yang kecil saja, kalau menurut kita mungkin kecil, tapi itu besar nih. Maka nasihat Nabi, jadilah kamu orang alim. Nah, kalau nggak bisa, jadi orang yang menuntut ilmu, ta'lim, atau yang belajar itu. Orang alim belajar, jadi orang mendengar, dan jangan jadi yang membenci, jangan membenci ilmu. Nah, ini nasihatnya Nabi, supaya kita ini, bahwa kita ini sangat-sangat perlu berilmu. Artinya minimal yang rukun-rukun, yang wajib-wajib itu kita tahu. Rukun sholat, syarat sahnya sholat, kaifiahnya bagaimana sholat, bacaannya, kemudian yang membatalkan, harus tahu. Kalau kita nggak tahu, kita beramal tanpa ilmu, tertolak, tidak diterima. Nah, ini misalnya sholat subuh 2 rakaat, karena kita semangatnya pagi, semangat kita buat 4 atau 5, 10 kan, itu semangat, bagus semangatnya, cuman karena nggak tahu ilmunya, jadinya nggak diterima. Ini pentingnya berilmu, karena ilmu itu sifatnya tinggi dan memang cenderung sombong. Maka itu dibaringi dengan seperti yang kita bicarakan, dengan zikir. Zikir itu menundukkan hati, menenangkan hati, supaya hati kita nggak sombong. Maka di samping juga berilmu, kita berzikir. Karena Imam Syafi'i katakan, orang alim itu, orang berilmu itu, faqih itu keras hatinya, tapi orang tasawuf itu jahil atau bodoh. Maka jangan pilih salah satunya, jangan cari alim yang keras hati, jangan sufi yang bodoh. Maka kalau nggak bisa ya keduanya jangan, artinya kalau bisa dua-duanya, kalau nggak ya jangan salah satunya. Ya kan kita itu udah betul, nggak alim, nggak pakai, nggak sufi, ya udah bagus ini. Alim yang enggak, sufi yang enggak, udah bagus nih ini kita ini. Kalau salah satunya ya itu, kalau kita alim atau pakai, nanti keras hati kita, sombong. Tapi kalau kita sufi atau mempelajari zikir itu, ya jadinya bodoh. Karena biasanya orang zikir itu malas mempelajari ilmu, karena sudah serasa mendekatkan diri dekat dengan Allah, nggak mau dia belajar hal haram. Inilah pentingnya, bagaimana kita penting itu menuntut ilmu dan dibarengi dengan zikir. Jadi kita mesti tahu dalam kehidupan kita ini, yang seperti yang seperti yang keseharian kita, belum lagi nanti masalah nikah, masalah mendidik anak, masalah berumah tangga. Kita harus tahu, kalau enggak ya bisa kacau. Bagaimana nanti kita membimbing keluarga kita, anak istri kita, kalau enggak dengan agama, ya kacau.
Demikian ya sedulur, eksplor kita kali ini ke pasar desa Bonjakusuma. Alhamdulillah sudah kita dapatkan yang kita cari, yaitu makanan ringan tadi itu, tiwul, gethuk, gatot, botok, ada rujak petis ya. Alhamdulillah sudah dapat. Semoga ya bisa menambah wawasan atau inspirasi. Semoga sedulur sehat semua, keluarga juga semua. Semoga kita mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.